Siapa yang tidak mengenal Desa Pecatu, Kabupaten Badung? Desa di kawasan Badung Selatan ini terkenal dengan bukit kapur karena tekstur tanahnya yang tandus, berpasir, dan sulit memperoleh sumber air. Dengan kondisi lahan yang tandus dan berkapur, sektor pertanian setempat sangat sulit untuk berkembang. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakatnya bergelut di sektor pariwisata. Namun, siapa sangka dengan perkembangan teknologi pertanian, daerah yang merupakan kawasan gersang dan tandus ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pertanian sayuran dan buah-buahan seperti lengkeng, jeruk, kangkung, sawi sendok atau pakcoy, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Awal daripada daerah ini adalah daerah yang dikenal dengan daerah yang sangat gersang, curah hujannya tidak begitu bagus, terus lapisan tanahnya juga sangat sedikit, dan hampir dari bulan 7, 8, 9, 10, 11 itu di sini kekurangan air. Nah, melihat hal tersebut, otomatis daerah sini untuk pertanian tidak akan bisa cocok, ya kan? Sehingga itulah sebabnya kami berinisiasi untuk membuat semacam terobosan-terobosan yang sekiranya dapat bermanfaat untuk masyarakat di sini, sehingga kami mempolakan untuk melakukan pertanian dengan pola polybag seperti ini. Nah, kenapa polybag? Dalam polybag ini, air yang dibutuhkan hanya untuk dikucurkan dalam polybag, begitupun juga nutrisinya, sehingga hasil tanamnya itu akan maksimal. Jadi hal ini dapat dilakukan dengan mudah sekali di sini. Tentu kita melibatkan para ahli juga yang kita mulai dari tahun 2011 melalui uji coba, dan kita di tahun 2016 kita sudah dalam tahap implementasi. Kita sudah melaksanakan ini, dan juga beberapa petani-petani di daerah khusus daerah Pecatu ini sudah ikut serta dalam program ini. Yang di Pecatu yang dari latar belakang kan masyarakat Pecatu itu dulu 100% lah petani, ya 100% lah petani, tapi dengan perubahan perkembangan masyarakat pariwisata sekarang ini berarti kegiatan untuk bertani itu berkurang. Bahal dari sisi potensi, semua masyarakat Pecatu itu memiliki lahan untuk bertani. Modal awalnya tanah di lahan untuk bertani sangat potensi, sangat banyak masih dimiliki dari sisi kepemilikan tanah. Itu yang saya dari sisi kepemilikan tanah. Nah, artinya kaitan dengan perkembangan sekarang ini ada semacam inovasi, terutama yang diprakarsai oleh Malini ini, di mana inovasi dalam hal kebun pokcae atau sejenisnya atau yang lainnya, karena prinsipnya memakai tumpang sari. Salah satu jenis tanaman yang dapat tumbuh baik di kawasan ini adalah jenis sayuran sawi sendok atau pakcoy. Sawi sendok dikembangkan secara organik dengan sistem hidroponik. Sawi sendok atau pakcoy adalah jenis tumbuhan keluarga Brassicaceae yang berasal dari kawasan Tiongkok dan menyebar ke berbagai negara di Asia termasuk Indonesia. Yang telah terjadi bahwa pertanian di sini tidak jalan. Pertanian di sini mati, ya kan? Sekalipun pemerintah mensupport dengan begitu banyaknya dana-dana yang digelontorkan melalui kelompok tani, itu mereka tidak sampai panen, Pak, ya kan? Tapi dengan pola ini, yakin mereka tuh bisa panen, ya kan? Jadi petani itu sampai panen. Nah, ketika panen, kemana arah daripada ini? Dan kami juga di dalam Malini ini mensinergikan antara manajemen, maintenance, dan marketing. Kalau dalam sayur mayur itu hampir semuanya dapat tumbuh dengan baik di sini, dan tidak ada yang tidak bisa tumbuh. Semuanya bisa tumbuh, bahkan kelengkeng, apel sekalipun kita sudah coba di sini, dan kita juga melibatkan ahli genetika dan ahli nutrisi yang secara rutin memantau perkembangan dari hari ke hari sampai akhirnya kita dapat ini sampaikan dan kita tularkan ini kepada masyarakat.
Daerah yang baik untuk budidaya tanaman sayuran pakcoy adalah mulai dari ketinggian 5 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Tanaman pakcoy bisa tumbuh baik di tempat yang berhawa panas maupun berhawa dingin. Oleh karena itu, jenis sayuran ini bisa dibudidayakan dari dataran rendah maupun dataran tinggi. Meskipun demikian, pada kenyataannya, hasil yang diperoleh lebih baik jika ditanam di dataran tinggi. Tanaman pakcoy tahan air hujan, sehingga sayuran ini dapat ditanam sepanjang tahun. Pada musim kemarau, memberikan perhatian yang lebih harus diberikan dengan melakukan penyiraman secara lebih teratur. Pakcoy itu bisa tumbuh dari sedang sampai tinggi, Pak. Jadi dari sedang, terutama pada waktu rendah memang lebih bagus. Tapi pada waktu tinggi maksimal untuk 30 derajat masih memungkinkan. Hanya kalau di suhu yang panas itu pertumbuhan batang tidak terlalu besar karena kondisi air batangnya tidak banyak mengandung air. Jadi ini yang membedakan antara di daerah dingin yang suhu rendah sama suhu dingin. Kalau pakcoy ini pada saat di suhu yang rendah, terutama di daerah dingin, bedanya dengan di Uluwatu. Kenapa kita memilih di Uluwatu? Karena pada saat musim dingin itu otomatis curah hujan, terutama pada waktu musim penghujan, itu curah hujan yang tinggi membuat sawi di daerah yang penghasil sawi daerah dingin tidak berproduksi. Nah, di daerah Uluwatu, Pecatu ini pada saat musim dingin itu cenderung bahwa suhunya masih tetap tinggi, curah hujannya tidak begitu banyak, sehingga pertumbuhan sayur itu sempurna. Kita harapkan bahwa kenapa pada musim kemarau pasti bisa konsep di Uluwatu, dan musim dingin cenderung lebih bisa dibanding dengan daerah yang dingin. Jadi bisa dua sisi ini yang menguntungkan untuk daerah Uluwatu, khususnya daerah Pecatu. Ciri khas dari tanaman ini adalah memiliki bentuk daun yang agak mencekung menyerupai sendok dengan bunga berwarna kuning. Pangkal sayur cukup tebal dan bertekstur lembut. Tekstur dan cita rasa sayuran pakcoy ini agak mirip jamur tiram, namun sedikit lebih renyah. Karena kelezatan terasanya, sayur pakcoy banyak diolah menjadi beraneka ragam kuliner lezat oleh restoran maupun hotel. Sayuran pakcoy memiliki berbagai kandungan gizi, di antaranya kalori, protein, karbohidrat, dan serat, termasuk vitamin A, B, dan C. Budidaya tanaman sayuran pakcoy organik dengan sistem hidroponik memiliki keunggulan dibandingkan dengan menggunakan sistem manual. Sistem hidroponik tidak memerlukan lahan yang luas. Di samping itu, kebutuhan air lebih sedikit sehingga sangat menguntungkan bagi petani. Mengingat di kawasan Pecatu, ketersediaan air untuk sektor pertanian masih sangat kurang. Memang di petani sudah sering melakukan, terutama di daerah Bedugul, di Baturiti sudah melakukan, di daerah dingin sudah banyak melakukan. Namun ada sesuatu di petani yang masih kurang tepat. Kenapa? Mereka pada waktu dibudidayanya, pada waktu pembibitan, ini bagi petani dianggap remeh. Sehingga mereka cara membudidayakannya langsung disebar ke tanah. Sehingga menunggu sampai saatnya dipindahkan. Ini membuat satu, perakaranya pasti putus. Dengan putusnya dipindah tanamkan itu, dalam kurun waktu beberapa saat, mungkin bisa 3 hari, mereka mengalami layu. Disitulah saatnya bibit penyakit karena daya tahan tumbuhan tadi turun. Tapi yang kami kembangkan, mencoba mengedukasi kepada petani di daerah Uluwatu khususnya, itu kita ajari sistem floating. Jadi dengan sistem floating ini, satu, pada saat bibit itu muncul, kita taruh di dalam tempat yang ada airnya. Keunggulannya satu, pada saat bibit itu mau pecah dari dormansi, pecahnya itu karbohidratnya naik. Nah, pada waktu kadar gula naik, otomatis semut suka. Nah, supaya tidak hilang, sistem floating itu sangat menguntungkan karena tidak akan dibawa oleh semut. Terus pertumbuhan itu kita floatingkan dengan air. Karena apa? Karena pada waktu ada air, satu, kebutuhan bibit itu akan air itu mengambil dengan sendirinya. Kalau kita siram, otomatis ada yang berlebihan, ada yang kurang. Inilah membuat pertumbuhan bibit tidak pernah seragam. Nah, kami harapkan bibit yang bagus seragam, ketinggiannya seragam, masa panennya tepat, dan hama pun akan kita kurangi seminimal mungkin. Itu kita harapkan daya tahan tumbuhan
ada sendiri. Masyarakat Pecatu perlu diedukasi lebih dalam, nanti perlu melakukan pelatihan bagaimana kita bisa bertani secara modern lah dengan teknologi hidroponik, yang tentunya persoalan kita sekarang ini kan dari saprodinya itu memakai organik. Yang tinggal permasalahan kita sekarang adalah masalah air. Air ini kan airnya dari PDAM, airnya dari PDAM. Sedangkan yang lainnya memang potensi secara siklus itu ada di Pecatu sendiri, lahannya, pupuk organiknya, karena masyarakat Pecatu juga sebagai masyarakat peternak sapi. Nah ini sehingga pupuk organik itu berasal dari kompos dan kotoran sapi. Ini kan bisa juga dimaksimalkan, sehingga pada intinya nanti semua potensi ini kita bisa manfaatkan secara maksimal untuk produksi. Untuk memulai budidaya tanaman sayuran pakcoy, hal pertama yang harus dipersiapkan adalah benih pakcoy dengan kualitas baik. Benih pakcoy berbentuk butiran yang sangat kecil, berwarna coklat kemerahan atau kehitaman. Setelah benih, langkah selanjutnya adalah persemaian benih yang dilakukan di dalam tray. Tray itu telah diisi tanah humus atau tanah subur dengan campuran tanah dan kompos. Bibit tanaman yang berusia sekitar 1 minggu selanjutnya dipindahkan ke dalam polybag dengan tanah humus atau campuran tanah dengan kompos. Pemindahan tanaman pakcoy dari persemaian harus dilakukan dengan hati-hati agar akar tidak terputus. Buatlah lubang dengan menggunakan jari atau alat bantu lainnya yang ukurannya disesuaikan dengan tanaman yang akan diletakkan di lubang tersebut. Dalam satu polybag sebaiknya pembudidaya hanya menanam 1 tanaman sehingga hasil yang diperoleh menjadi maksimal. Terkait perawatan, perlu dilakukan penyiraman setiap hari, pagi dan sore. Digunakan pula pestisida organik untuk mengusir hama seperti ulat dan belalang. Bahwa kita menaruh bibit di dalam sistem yang floating tadi, ada di tray, kita taruh, dan itu memerlukan waktu 1 minggu maksimal. Kenapa kok tidak lebih dari 1 minggu? Pada saat lebih dari 1 minggu, bibit itu terlalu panjang, sehingga akan terjadi kesulitan pada waktu tanam, mudah patah. Tapi kalau umur 1 minggu maksimal, minimal bisa kurang 4 hari sebelumnya, itu sangat bagus. Ketinggiannya persis, dan pada waktu ditanam, ini sangat tidak mengalami layu. Kalau kita ambil dari tray, karena perakarannya utuh, tanahnya ikut, sehingga waktu tanam tidak pernah dari tanaman sistem floating akan mengalami layu duluan. Ini yang terpenting itu. Jadi seminggu pindah. Terus nanti pada waktu setelah seminggu itu kita pindahkan di polybag. Nah, proses di polybag kita harapkan 30 hari maksimal pokcai itu sudah panen, bisa dikonsumsi. Kalau konsep yang kami lakukan itu beda sekali dengan konsep yang umumnya ada. Kalau di umum rata-rata mereka mengkonsep penanggulangan hama. Memang di daerah Uluwatu itu cukup banyak hama yang muncul, terutama belalang. Itu sangat tinggi di musim hujan. Banyak petani biasanya membunuhnya sistem itu. Jadi preventifnya tidak, tetapi kuratif. Kalau di Malini kami mencoba membangun tidak seperti itu. Bagaimana preventif dulu. Jadi tanaman itu agar tidak mau dimakan. Itu yang kami punya konsep. Kalau yang kita kuratif, kita diobati terus mati, otomatis itu bermasalah untuk lingkungan. Tapi kalau di kita itu tidak. Jadi tumbuhan itu kita preventif dulu agar tidak mau makan. Kalau tidak mau makan, otomatis hama itu pada waktu malam harinya tidak bisa tidur semalam. Karena tidak tidur semalam, otomatis dia populasinya tidak bisa melakukan kawin. Sehingga populasi diatasi dengan kondisi alam sekitar itu yang terjadi. Pada umumnya, tanaman sayuran pakcoy dapat dipanen sekitar 30 hingga 45 hari setelah ditanam atau sekitar 1,5 bulan setelah disemai. Panen sayuran pakcoy dapat dilakukan dengan mencabut seluruh tanaman atau memotong batangnya satu persatu. Panen dengan memotong batang pakcoy biasanya digunakan jika pakcoy yang ditanam bisa dipanen berulang kali sesuai kebutuhan. Dari sini hasilnya cukup bagus karena kebutuhan
akan sayur di Desa Pecatu ini sangat-sangat penting sekali, karena kita dari dulu itu kurang banyak mengkonsumsi sayur. Ya, sehingga dengan demikian dari 2 are yang tanah yang disediakan itu kita bisa taruhkan kira-kira 5.000 polybag. Jadi dalam 5.000 polybag tersebut kira-kira akan dapat menghasilkan 500 kilo dalam 26 hari. Dari beberapa jenis sayur mayur yang kita prioritaskan, itu banyak jenisnya dan kita memilih 20 jenis dari harga yang tertinggi di pasaran. Seperti misalnya pokcai dan yang lainnya seperti ini. Dengan tanah 200 meter persegi sudah bisa memiliki kebun hidroponik ini sebanyak 5.000. Arti minimal untuk 1 orang. Lah kemudian biaya produksinya ini kurang lebih sekitar 3 jutaan. Kalau 5.000 polybag ini atau tanam ini diperkirakan hasil produksi sama dengan 400 kg. Kalau 400 kg itu dengan biaya produksi setaran 3 juta, anggap di pasaran itu laku kalau tidak lah 15.000 kan sudah 6 juta. 6 juta sehingga seorang petani itu nanti sudah bisa menerima hasil bersih sekitar 3 jutaan rupiah. Selain untuk dimasak, sayuran pakcoy yang dihasilkan petani di Desa Pecatu ternyata bisa dimanfaatkan untuk membuat jus sayuran dalam keadaan mentah. Sayuran ini merupakan sayuran organik yang aman untuk dikonsumsi secara langsung. Pembuatan jus dari sayuran pakcoy tidak berbeda dengan pembuatan jus lainnya. Namun, jus sayur pakcoy perlu dicampur dengan buah-buahan seperti nanas untuk menambah rasa selain menghilangkan bau dari sayuran tersebut. Ini memiliki gizi yang bagus untuk petani dan juga wisatawan sangat menyukai ini. Dan ini tidak perlu dipakai sayur, tetapi kita sudah kampanyekan untuk minum jus sawi, jus pokcai, ya kan? Dengan itu, begitu sehatnya ini, kasihan untuk direbus. Kalau direbus sekian persen enzim dan yang lainnya itu hilang. Jadi kalau otomatis di jus, otomatis 100% dikonsumsi dan dibutuhkan sama tubuh. Kebutuhan sayuran di Bali, khususnya di kawasan Badung Selatan, khususnya sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan hotel dan restoran. Dengan dikembangkannya pertanian di kawasan ini, diharapkan Kabupaten Badung, khususnya kawasan Badung Selatan, tidak lagi mendatangkan bahan makanan seperti sayuran dan buah dari daerah lain pemasok sayuran dan buah lain. Dengan berkembangnya sektor pertanian di kawasan ini, diharapkan masyarakat tidak enggan untuk mulai menjadi pengusaha di bidang pertanian selain sektor pariwisata. Dengan demikian, alih fungsi lahan dapat diminimalisasi. Kita tahu bahwa di daerah ini adalah daerah pariwisata, ya kan? Kita menghitung kalau tingkat kunjungan asing ke Bali itu kira-kira 7 juta dalam 1 tahun. Kalau domestiknya kira-kira 2 kali lipat dari itu, jadi 21 juta. Kalau 1 kilo sayur mayur ini misalnya dikonsumsi sama 5 orang, jadi 21 juta dibagi 5 itu kira-kira ada ratusan ribu ton yang dibutuhkan. Dan tidak pernah ada tersuplai dari daerah ini. Ya, ada datangnya dari Malang, dari Bedugul dan lainnya. Jadi oleh karena itulah, karena masyarakat di sini tidak semuanya kan terjun ke dalam pariwisata. Jadi ada pula masyarakat yang tanahnya betul-betul tidak dimanfaatkan secara lama, berabad-abad lamanya tidak pernah dimanfaatkan. Tapi dengan munculnya program ini, otomatis masyarakat itu memiliki jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama bertahun-tahun, terutama dalam hal pertanian ini. Pariwisata itu kan multiplier efeknya banyak. Kita harus menyiapkan juga dari sisi seperti pendukung, kebutuhan daripada restoran. Artinya wisatawan itu kan perlu makan atau minum. Ya salah satunya inilah. Maka masyarakat Pecatu itu kita berharap mari kita kreatif, inovasi, mari kita ikuti bagaimana pengetahuannya itu,
Kemudian mari kita fokus itu, kemudian kita konsisten mengikuti sebuah program kegiatan. Itu tidak bisa lah istilahnya asal, yang pentingnya artinya ada sebuah macam pelatihan, ada semacam pembelajaran. Nah hobis, dengan melihat tayangan ini, kami harapkan pengetahuan Anda dapat lebih meningkat tentang teknologi pertanian. Dengan perkembangan teknologi pertanian terbaru, Anda bisa memanfaatkan lahan yang sempit untuk budidaya berbagai tanaman pangan sehingga memberikan penghasilan. Jika Anda seorang yang tekun dan kreatif, budidaya sayuran pakcoy bisa menjadi usaha yang menjanjikan untuk Anda. Kami berharap supaya masyarakat yang masih memiliki lahan-lahan yang kosong untuk sesegera mungkin untuk ikut serta menanami. Karena kalau dibiarkan kosong, sepertinya dosa kita. Jadi itu harus kita tanami. Dan kami harapkan juga dukungan pemerintah dalam hal ini. Terutama di daerah sini itu kan ada masalah air. Jadi kami ini sebenarnya masih berebut antara pertanian dengan konsumsi. Air ini masih cukup mahal. Kami mencoba memberikan suatu gambaran bahwa saya pengen mengembalikan putranya petani itu akan kembali menjadi petani lagi. Konsep itu yang saya khawatirkan bahwa di daerah Uluwatu khususnya ini punya lahan namun akan banyak menjadi bangunan. Dan konsep ini saya mengajak mereka tidak usah meninggalkan pekerjaan itu. Kami hanya mengajak kami datang menambah waktu bahwa bertani itu hanya antara jam 5 sampai jam setengah 8. Berikutnya bekerja dulu, terserah mau kemana pekerjaan itu. Kedua, datang lagi sore setelah pulang dari kerja, baru memulai mereka beraktivitas sebagai petani. Kami menggambarkan bahwa petani itu tidak berat. Itu yang kami konsep. Dan bertani itu di lahan sempit pun bisa dilakukan. Dan yang terpenting itu akan bisa menggantikan income mereka.